Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya ingin membahas sebuah tema yang tidak henti-hentinya dibahas dari waktu ke waktu dan juga sering ditanyakan kepada saya pribadi tentang hukumnya najis anjing. Apakah anjing itu najis atau tidak dalam ajaran Islam? Ini pertanyaan sering diajukan kepada saya, mungkin karena melihat saya sering posting di media sosial saya anjing-anjing yang saya pelihara di rumah. Sebenarnya tidak hanya anjing yang ada di dalam rumah, tapi juga kucing ya. Kalau anjing itu di luar rumah, kalau kucing itu di dalam rumah kalau di saya. Dan banyak yang bertanya kepada saya, apakah anjing itu najis atau tidak? Kenapa dipelihara? Nah, saya ingin menjawab soalan ini. Kalau ditanyakan kepada saya lagi, apakah anjing itu najis atau tidak dalam ajaran Islam? Maka saya akan menjawab, itu tergantung madhab fikihnya. Jadi tergantung ulama-ulama fikih menghukumi soal najis dan tidaknya anjing itu. Ada 4 madhab dalam fikih Islam yang dikenal di kalangan ahlu sunnah, sunni, yaitu madhab Imam Abu Hanifah, madhab Hanafi, Imam Malik, madhab Maliki, Imam Asy-Syafi'i, madhab Syafi'i, dan madhab Imam Ahmad ibnu Hambal, madhab Hambali. Nah, untuk mengetahui bagaimana perbedaan madhab mengenai najis dan tidaknya anjing, saya ingin mengutip dari sebuah kitab yang sudah sangat terkenal di kalangan sarjana Islam, khususnya di kalangan pesantren NU juga sangat dikenal, dan juga kitab ini dipakai dalam Bahthul Masail di NU sendiri, yaitu kitab Al-Fiqhul Islami wa Adillatuhu, Fikih Islam, Hukum Islam dan Dalil-Dalilnya, yang ditulis oleh Syekh Al-Ustadz Ad-Doktur Wahbah Az-Zuhaili rahimahullah. Doktor Syekh Wahbah Az-Zuhaili merupakan seorang ulama fikih yang beberapa kali datang ke Indonesia dan dikenal karya-karyanya khususnya dalam bidang fikih. Dalam kitab Al-Fiqhul Islami wa Adillatuhu di juz pertama halaman 305 disebutkan bahwa ikhtalafal fuqaha'u fi hukmi najasati ba'dil asya'. Ada perbedaan ahli fikih dalam hukum najisnya beberapa hal. Yang pertama adalah al-kalbu, yaitu anjing. Ini saya kutipkan dari tulisannya Syekh Wahbah Az-Zuhaili. Pertama, dalam madhab Hanafi. Al-asahu indal hanafiyati annal kalba laisa binajasil aini. Pendapat yang paling absah yang dinisbatkan kepada madhab Hanafi bahwa anjing itu tidak najis dengan sendirinya, tidak najis dirinya, atau tidak najis keseluruhannya. Li'annahu yantafi'u bihi hirasatan wastiyadan. Karena anjing itu dimanfaatkan untuk menjaga dan berburu. Ammal khinziru fahuwa najasul ain. Li'anal ha' fil ayat al-Qur'aniyah fa innahu rijsun. Al-An'am munsarifun ilahi liqurbihi. Berbeda dengan babi. Kalau babi itu menurut madhab Hanafi, ya najisul ain, memang dirinya atau keseluruhannya itu najis. Jadi apa pengertian kalau anjing itu bukan najis keseluruhannya atau bukan dirinya yang najis itu? Yang mana yang najis dari anjing itu?
wa famul kalbi wahdahu aw lu'abuhu wa raj'i'uhu huwan najasuh. Jadi yang najis dari anjing itu adalah mulutnya, kemudian lu'ab, air liurnya, wa raj'i'uhu, dan fesesnya, kotorannya, baik kencing dan tai anjing itu najis. Fala yuqasu alaihi baqiyata jismihi, dan tidak dikiaskan kepada sisa-sisa dari badannya. Fayugsalul ina'u sab'an biwulughihi fihi, dan sebuah bejana itu harus dibasuh, dicuci 7 kali kalau dijilat oleh anjing. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, idza syaribal kalbu fi ina'i ahadikum falyaghsilhu sab'an. Kalau ada anjing, seekor anjing yang minum di bejana kalian, maka hendaknya bejana itu dicuci 7 kali. Wali Ahmad wa Muslim, dan ada riwayat dari Imam Ahmad dan Imam Muslim, tuhuru ina'i ahadikum idza walagha fihil kalbu ayyugsilahu sab'a marratin aw lahunna bitturab. Ini hadis yang artinya sucinya bejana kalian kalau dijilati anjing itu terletak atau hendaknya dicuci 7 kali, yang pertama kalinya itu menggunakan tanah. Ini menurut Imam Hanafi, madhab Hanafi, bahwa anjing itu yang najis itu hanya mulutnya, air liurnya, dan kotorannya. Kotorannya, kencing atau taiknya, tapi seluruh yang lain, sisa-sisa dari badan anjing itu tidak najis. Bulunya, ekornya, kakinya, kepalanya, dan sebagainya itu kalau bersentuhan tidak najis. Dan tidak harus dicuci 7 kali, yang salah satunya dengan tanah. Kecuali mulut, bibir, sama lidahnya, atau air liurnya dan kotorannya. Itu menurut madhab Hanafi. Yang kedua adalah menurut madhab Malikiyah. Wa qala al-Malikiyatu al-kalbu mutlaqan sawa'un kana ma'dzunan fi ittikhadihi ka kalbil hirasati wal masyati amla tahirun. Sedangkan menurut madhab Maliki, anjing itu baik anjing yang diizinkan untuk dipelihara seperti anjing penjaga dan anjing yang kita bawa jalan, misalnya zaman dulu adalah perniagaan dengan membawa anjing menemani para kafilah itu, ataupun anjing yang tidak selain yang diizinkan untuk dirawat, dipelihara, atau maksudnya anjing liar, itu tahirun, suci, jadi tidak najis. Tahirun mutlakon tahirun, suci mutlak. Ini menurut madhab Maliki. Jadi anjing, kalau menurut Hanafi tadi, anjing itu yang najis itu hanya mulutnya, kemudian liurnya, dan juga kotorannya. Nah, sedangkan menurut madhab Hanafi, anjing itu tidak najis sama sekali, bahkan suci. Wal wulugu la ghairuhu kama law adkhala rijlahu aw lisanahu bila tahrikin aw saqata lu'abuhu huwalladhi yughsalu min ajlihi ta'abbudan sab'a marratin alal masyhur indahum. Hanya jilatan anjing, bukan hal lain. Hal lain itu apa maksudnya? Misalnya dia memasukkan kakinya atau memasukkan lidahnya bila tahrikin, tanpa digerak-gerakkan, maksudnya tidak menjilat, atau hanya air liurnya yang jatuh, maka tidak wajib dicuci 7 kali. Jadi hanya dijilat anjing. Jadi menurut madhab Imam Hanafi,
anjing itu tidak najis, bahkan suci, dan hanya kalau dijilat anjing itu yang baru dicuci 7 kali. Kalau hanya disentuh sama tangan, kakinya, tidak. Atau dia hanya menempelkan lidahnya tanpa tahrik, tanpa bergerak-gerak dengan maksud menyilat, itu juga tidak wajib dibasuh 7 kali. Atau hanya jatuh air liurnya, itu juga tidak dibasuh 7 kali. Tujuannya apa? Ta'abbudan. Itu tujuannya adalah untuk mengikuti tuntutan yang sudah diperintahkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi hanya dijilat oleh anjing. Kalau hanya disentuh dengan lidah tapi tidak bergerak-gerak, tidak wajib dicuci selama atau sebanyak 7 kali. Wa qala Syafi'iyyatu wal Hanabilatu. Sekarang bagaimana pendapat madhab Syafi'i dan madhab Hambali? Al-kalbu wal khinziru wa ma tawalladu minhuma minal furu' wa su'arihi wa 'arqihi najasun. Anjing, babi, dan apa yang berasal dari keduanya, baik itu keseluruhannya, mau itu yang namanya bagian-bagian dari tubuhnya, ataupun juga keringatnya, najasun, itu najis. Wa yughsalu ma tanajjasa minhu sab'a marratin ihdahunna bit-turab. Dan harus dicuci najis yang berasal dari 2 makhluk tadi itu dengan 7 basuhan, salah satunya dengan tanah. Li'annahu idza thabatat najasatu famil kalbi bin nassil hadisis sabiq. Karena sudah ditetapkan najisnya mulut anjing itu dengan nas hadis yang sudah dibacakan tadi, tuhuru ina'i ahadikum. Itu yang sudah saya sebutkan tadi, tuhuru ina'i ahadikum idza walagha fihil kalbu ayyughsilahu sab'a marratin aw lahunna bit-turab. Jadi kalau menurut madhab Syafi'i dan Hambali, hadis tadi menyatakan atau dipahami itu mulut anjing itu najis. Alasannya, wal famu atyabu ajzaihi likathrati ma yalhathu fa baqiyatuhu aula. Bahwa mulut itu merupakan bagian yang paling baik dari anggota tubuh yang lain. Nah, itu sudah menurut hadis tadi dipahami oleh madhab Syafi'i dan Hambali, itu najis. Kalau mulutnya saja itu najis, bagaimana dengan bagian yang lain yang terbaik saja sudah dinajiskan dalam hadis, bagaimana dengan hadis yang dengan bagian-bagian tubuh yang lain. Jadi kalau menurut madhab Syafi'i dan Hambali, anjing itu diibaratkan dengan babi yang seluruhnya itu najis. Ya. Mau bulunya, ya apalagi kotorannya, atau liurnya, atau apapun yang berasal dari anjing itu najis. Dan kalau kena dengan najisnya anjing itu harus dibasuh 7 kali, yang salah satunya dengan tanah, dan itu dikenal najis dalam madhab Syafi'i sebagai najisnya yang mughaladah, najis yang berat. Kenapa berat? Karena mensucikannya harus dengan 7 kali, yang salah satunya dengan tanah. Nah, itulah perbedaan madhab, 4 madhab terhadap najis tidaknya anjing. Kalau boleh saya ulangi, kalau menurut madhab Hanafi, yang najis dari anjing adalah mulutnya, kemudian liurnya, dan kotorannya, baik kencing dan taiknya, itu najis. Dan kalau kena najis itu harus dibasuh 7 kali. Ya. Menurut madhab Imam Maliki, anjing itu tidak najis, bahkan suci. Tetapi kalau kena jilat anjing, hanya dijilat ya, hanya kena dijilat saja, tidak yang lain, itu harus dicuci 7 kali, karena itu merupakan tuntunan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi
kalau bagi madhabnya Imam Syafi'i dan Ahmad ibnu Hambali, itu semua yang berasal dari anjing itu najis. Semuanya. Bahkan dikiaskan dengan apa? Babi. Ya. Nah, sekarang bagaimana kita dihadapkan dengan perbedaan-perbedaan madhab pendapat dalam ulama fikih dalam Islam? Ya, menurut saya tergantung ya bagaimana kita menjalankan, bahwa perbedaan pendapat di kalangan ulama itu sudah diakui sejak zaman Islam. Jadi tidak perlu ngotot. Ada yang mengatakan bahwa anjing itu najis, ada dalilnya, ada ulamanya, ada madhabnya. Ada yang mengatakan tidak najis, ada dalilnya, ada ulamanya, ada madhabnya. Yang tidak baik adalah orang yang tidak saling menghormati. Nah, kalau saya misalnya, kita ini hidup di masyarakat yang mayoritas bermadhab Imam Syafi'i yang menganggap bahwa seluruh dari anjing itu najis, maka kalau pesan saya bagi orang yang memelihara anjing, ya hendaknya tetap di lingkungan rumah dan rumahnya punya pagar. Jangan biarkan anjingnya keluar dari pagar dan keluyuran kemana-mana. Kenapa? Ya siapa tahu tetangganya adalah bermadhab Syafi'i dan dia sangat hati-hati terhadap najis anjing, kita harus hormati. Ataupun nanti kalau ada orang tamu datang, tamunya itu madhabnya adalah Syafi'i, maka yang punya anjing hendaknya memasukkan anjing itu ke dalam kandang. Kenapa? Ya agar orang yang datang itu tetap berhati-hati dengan najis anjing. Ini salah satu cara kita saling menghormati dan mengakui 4 madhab perbedaan ulama dalam hukum anjing. Nah, bagaimana saya mengomentari soal pendapat ini? Bagaimana hukum najis tidaknya anjing dalam Islam? Maka tergantung kepada madhab, tergantung kepada fikihnya. Saya ulangi kesimpulannya, menurut madhab Hanafi, yang najis dari anjing itu hanya mulut, liur, dan juga adalah kotorannya. Kalau menurut madhabnya Maliki, anjing itu tidak najis, bahkan suci, thahirun. Tapi kalau dijilat oleh anjing dan hanya dijilat, harus dibasuh 7 kali. Dan menurut madhab Syafi'i dan Hambali, anjing itu seperti babi yang secara keseluruhannya itu najis. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga kita bisa memahami tradisi perbedaan dalam ulama, dalam fikih Islam. Dan mari kita saling menghormati, saling menghargai perbedaan-perbedaan di antara kita. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.